Warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang ya. Untuk hari ini kita akan lanjutkan presentasi materi dari kelompok 5 tentang wawasan Nusantara. Baik, silahkan kelompok 5 untuk share screen videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Ini dari kelompok 5, mata kuliah Kewarganegaraan akan menjelaskan mengenai materi wawasan Nusantara. Next. Dengan beranggotakan, yang pertama, Kira Diva Dewangga, yang kedua, saya sendiri Hilmi Maula Anuria, dan teman saya Nur Rahma Putri Asri. Sebentar, mohon maaf, saya potong. Ini diperbesar bisa nggak ya, Gerald tuh? Yang share screen kan ya, Gerald. Bisa diperbesar, Mas? Nah, biar di saya kok buram gitu. Untuk topik wawasan Nusantara, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Kami dari kelompok 5, mata kuliah Kewarganegaraan akan menjelaskan mengenai materi wawasan Nusantara. Next. Dengan beranggotakan, yang pertama, Kira Diva Dewangga, yang kedua, saya sendiri Hilmi Maula Anuria, dan teman saya Nur Rahma Putri Asri. Untuk topik wawasan Nusantara, yang pertama ada pengertian, yang kedua pengertian wawasan Nusantara menurut para ahli, yang ketiga tujuan wawasan Nusantara, yang keempat fungsi wawasan Nusantara, yang kelima asas wawasan Nusantara, yang keenam aspek-aspek wawasan Nusantara, yang ketujuh implementasi wawasan Nusantara, yang kedelapan tantangan implementasi wawasan Nusantara di era modern. Baik, yang pertama, pengertian wawasan Nusantara. Secara etimologi berasal dari bahasa Jawa wawas yang berarti pandangan, nusa yang berarti kesatuan, kepulauan, dan antara yang bermakna dua samudra. Jadi, pengertian secara umum dari wawasan Nusantara adalah cara pandang atau cara melihat kesatuan kepulauan yang terletak di antara Asia dan Australia, juga dua samudra, yakni Hindia dan Pasifik. Next. Sedangkan menurut pandangan para ahli, yakni yang pertama ada Prof. Wan Usman, wawasan Nusantara ini berartikan cara pandang sebagai negara kepulauan dalam segala aspek kehidupan yang beragam. Yang kedua, ada dari para ahli Munajat Danusaputro pada tahun 1981
yang mengartikan bahwa cara pandang yang saling berhubungan dan penerapannya berdasarkan asas Nusantara. Dan yang ketiga ada dari Sumarsono pada tahun 2002 yang mengartikan bahwa wawasan Nusantara adalah menggambarkan sikap dan perilaku, paham, serta nasionalisme yang tinggi. Yang keempat ada Samsul Wahidin pada tahun 2010, mengartikan bahwa memahami, menghayati, bersikap, bertindak, berpikir, dan tingkah laku sebagai hasil dari interaksi psikologis, sosiokultural dalam arti luas dengan aspek-aspek Astagatra. Selanjutnya yang kelima ada dari M. Panggabean tahun 1979 yang mengartikan bahwa doktrin politik bangsa Indonesia untuk mempertahankan kelangsungan hidup NKRI berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Yang keenam ada dari Sabarti Ahadiah MK pada tahun 1997 yang mengartikan bahwa cara pandang bangsa Indonesia tentang diri akan dan lingkungannya sesuai dengan Pancasila serta Undang-Undang Dasar 1945. Dan yang terakhir ada Sri Janti Kailan dan Ahmad Zubaidi pada tahun 2007 yang mengartikan bahwa wawasan Nusantara itu cara pandang bangsa terhadap diri dan lingkungannya berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta sesuai wilayah geografis Nusantara. Untuk semua pandangan dari para ahli itu berdasarkan melihat dari letak geografis, geopolitik, dan yang lainnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Nur Rahmah. Baik, saya akan melanjutkan. Topik selanjutnya adalah tujuan wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara sendiri memiliki dua tujuan utama, yaitu tujuan keluar, di mana menjamin kepentingan nasional dalam era globalisasi yang kian mendunia maupun kehidupan dalam negeri. Kemudian turut serta melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, keadilan sosial, dengan sikap saling menghormati. Lalu yang kedua ada tujuan ke dalam, yaitu menjamin persatuan dan kesatuan di segala aspek kehidupan nasional, baik aspek alamiah maupun aspek sosial, serta melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk mewujudkan kesejahteraan umum. Topik selanjutnya yaitu fungsi wawasan Nusantara. Fungsi wawasan Nusantara ada 4, yaitu yang pertama sebagai panduan, pedoman, acuan bagi bangsa Indonesia dalam bernegara. Yang kedua sebagai wawasan pertahanan diri, pertahanan dan keamanan negara wawasan Nusantara. Lalu yang ketiga sebagai konsep ketahanan nasional, wawasan Nusantara, dan yang keempat sebagai wawasan kewilayahan. Berikutnya yaitu asas wawasan Nusantara. Asas wawasan Nusantara dibagi menjadi 5, yaitu asas solidaritas, di mana perasaan emosional dan moral pada hubungan antar individu atau kelompok berdasarkan rasa saling percaya, kesamaan tujuan dan cita-cita. Yang kedua, asas kejujuran. Kejujuran dalam berpikir serta bertindak sesuai dengan fakta serta kenyataan demi ketercapaiannya kemajuan. Lalu yang ketiga ada asas kesamaan tujuan, yaitu mempunyai tujuan serta kepentingan yang sama. Yang keempat, asas keadilan, di mana seluruh masyarakat mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam mendapatkan keadilan, serta mewujudkan tujuan dan cita-cita nasional. Lalu yang kelima, asas kerjasama. Adanya kesadaran tujuan dan kepentingan yang sama akan menciptakan kerjasama serta koordinasi yang dilaksanakan atas dasar kesetaraan tujuan bersama. Lalu selanjutnya adalah aspek-aspek wawasan Nusantara. Di sini ada 3 aspek yang dibagi. Yang pertama aspek sejarah. Aspek sejarah Indonesia diwarnai oleh pengalaman sejarah yang tidak menghendaki terulangnya perpecahan dalam lingkungan bangsa dan negara Indonesia. Hal ini dikarenakan
Kemerdekaan yang telah diraih oleh bangsa Indonesia ini merupakan hasil dari semangat persatuan dan kesatuan yang sangat tinggi oleh masyarakat Indonesia. Jadi semangat ini tuh harus tetap dipertahankan untuk persatuan bangsa dan menjaga wilayah kesatuan Indonesia. Lalu yang kedua ada aspek kewilayahan Nusantara. Pengaruh geografi merupakan suatu fenomena yang perlu diperhitungkan karena Indonesia kaya akan aneka sumber daya alamnya dan suku bangsa. Lalu yang ketiga ada aspek sosial budaya. Budaya Indonesia sendiri terdiri atas ratusan suku bangsa yang masing-masing memiliki adat istiadat, bahasa, agama, dan kepercayaan yang berbeda-beda. Sehingga tata kehidupan nasional yang berhubungan dengan interaksi antar golongan mengandung potensi konflik yang sangat besar. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Silakan. Baik, akan saya lanjutkan. Yang selanjutnya ada implementasi wawasan Nusantara. Nah, implementasi wawasan Nusantara adalah penerapan nyata wawasan Nusantara dapat dilakukan melalui cara berpikir, bersikap, bahkan berucap. Contoh penerapan wawasan Nusantara sendiri dimulai dari menjadikan Pancasila sebagai falsafah dan pedoman hidup bernegara serta bermasyarakat. Sikap cinta tanah air yang diwujudkan dengan adanya sikap yang lebih menitik beratkan pada kepentingan bangsa serta negara di atas kepentingan pribadi, golongan, serta agama. Mewujudkan pembangunan bangsa dengan tindakan nyata serta prestasi. Selanjutnya adalah penerapan wawasan Nusantara. Yang pertama ada implementasi di bidang pertahanan dan keamanan. Implementasi di bidang ini dilakukan dengan membentuk sikap dan kedisiplinan diri dalam membela tanah air, serta melaporkan segala hal yang mengganggu keamanan pada aparat yang berwenang, meningkatkan rasa persatuan, serta solidaritas baik dalam satu daerah yang sama ataupun daerah yang berbeda. Yang kedua ada implementasi di bidang politik. Implementasi wawasan Nusantara di bidang politik tercantum dalam undang-undang seperti undang-undang partai politik ataupun undang-undang pemilu. Nah, implementasi ini bertujuan untuk menciptakan pemerintahan yang kuat dan bersih sehingga dipercaya oleh masyarakatnya. Yang ketiga, ada implementasi di bidang ekonomi. Implementasi wawasan Nusantara di bidang ekonomi terdapat pada pemanfaatan kekayaan alam di Indonesia sambil menjaga kelestarian lingkungan hidupnya. Orientasi bidang ekonomi di sektor pemerintahan, industri, serta pertanian. Otonomi daerah sendiri diharapkan dapat atau bisa menciptakan segala macam upaya keadilan ekonomi ini. Partisipasi seluruh masyarakat bisa dibutuhkan pembangunan ekonomi. Yang keempat ada implementasi di bidang sosial. Implementasi wawasan Nusantara di bidang sosial berada pada saling menghargai dan menghormati setiap perbedaan atau keragaman yang ada di tanah air, mulai dari perbedaan suku, ras, agama, hingga budaya. Upaya lainnya juga ada pada pelestarian serta pengembangan budaya Indonesia dan menjadikan budaya sebagai tujuan wisata yang memberikan sumber penghasilan daerah atau nasional. Selanjutnya adalah tantangan yang dihadapi dalam implementasi wawasan Nusantara. Yang pertama pada perkembangan pesat teknologi. Perkembangan teknologi serta perkembangan masyarakat global dikaitkan dengan dunia tanpa batas yang tentu saja menjadi tantangan tersendiri untuk wawasan Nusantara. Mengingat perkembangan ini dapat mempengaruhi pola pikir, pola sikap, dan pola tindak masyarakat dalam Kenichi Omae dalam bukunya Borders Board dan The End of Nation State menyatakan dalam perkembangan masyarakat global, batas-batas wilayah negara dalam arti geografi dan politik relatif masih tetap. Namun, kehidupan dalam satu negara tidak mungkin dapat membatasi kekuatan global yang berupa informasi, investasi, industri, dan konsumen yang semakin individual. Tantangan selanjutnya adalah kapitalisme. Kapitalisme merupakan suatu sistem ekonomi yang berdasarkan kepada hak milik swasta atas beragam barang dan kebebasan individu untuk mengadakan perjanjian dengan pihak lain dan berkecimpung dalam aktivitas-aktivitas ekonomi yang dipilihnya sendiri, berdasarkan kepentingan sendiri serta mencapai laba untuk dirinya sendiri. Esther Churro dalam bukunya The Future of Capitalism menyatakan untuk dapat bertahan dalam era baru kapitalisme harus membuat strategi baru untuk keseimbangan antara paham individu dan sosialis. Yang ketiga, ada pemberdayaan masyarakat. Kondisi nasional atau pembangunan yang tidak merata mengakibatkan keterbelakangan dan hal ini merupakan ancaman bagi integritas. Pemberdayaan masyarakat
bangsa. Dengan konsep wawasan Nusantara secara geografis, Kepulauan Indonesia merupakan satu kesatuan yang utuh dengan melihat kepada kesatuan politik, ekonomi, sosial budaya, dan hankam. Kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Silahkan di stop share. Oke, baik. Silahkan, ada 3 ya, anggota kelompoknya ada 3, jadi ada 3 pertanyaan juga untuk kelompok 5 nantinya. Oke, saya akan absen dulu, setelah itu saya akan share screen materi hari ini. Oke, Alisa, Hadir, Bu. Aziza, Hadir, Bu. Devi, Devina, Hadir, Bu. Erika, Hadir, Bu. Vidya, Gerald, Hadir, Bu. Herjuna, Hadir, Bu. Ismi, Hadir, Bu. Kilwi, Hadir, Bu. Tika, Hadir, Bu. Nanda, Hadir, Bu. Nurrohma, Hadir, Bu. Nurus, Hadir, Bu. Putri, Hadir, Bu. Risma, Hadir, Bu. Rizky, Hadir, Bu. Ronald, Hadir, Bu. Salsabila, Hadir, Bu. Sofia, Hadir, Bu. Shiva. Hadir, Bu. Oke, ada yang belum dipanggil? Masih, Bu. Margareta belum dipanggil. Margareta. Oke, Hadir, Bu. baik. Makasih, Mbak. Ada lagi? Sudah semua ya? Oke, saya akan share screen untuk materi wawasan Nusantara. Saya menambahkan saja sih ya, karena tadi sudah disampaikan oleh kelompok 4. Oke, maaf 5 maksud saya. Baik, di wawasan Nusantara itu pasti berkaitan dengan geopolitik di Indonesia, ya, yang mana konsep geopolitik itu sendiri artinya adalah ilmu penyelenggaraan negara yang setiap kebijakannya dikaitkan dengan masalah geografi wilayah. Jadi, pemerintah daerah bisa membuat suatu kebijakan berdasarkan letak geografi atau kondisi dari wilayah tersebut, atau biasa disebut dengan otonomi daerah. Nah, semisal saya contohkan gitu ya, UMR di Kota Malang dengan UMR di Kabupaten Pasuruan pasti akan lebih besar di Kabupaten Pasuruan. Kenapa? Karena di sana banyak perusahaan atau industri sehingga pendapatannya pun juga semakin besar ya. Karena di Kota Malang itu kan perusahaannya sedikit, yang banyak cuman pelajar ya. Jadi pendapatannya itu kurang signifikan ya. Jadi setiap daerah memiliki kebijakan masing-masing. Nah, untuk konsep geopolitik itu sendiri, yang mana ilmu politik mempelajari fenomena geografi dari aspek politiknya, sedangkan geopolitik itu berarti dari aspek geografinya. Makanya digabung nama istilahnya yaitu geopolitik. Nah, untuk paham geopolitik bangsa Indonesia itu sendiri, itu didasarkan pada nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila. Ada yang tahu nggak? Silakan resen nilai-nilai dasar falsafah Pancasila apa saja. Ada 5, silakan. Yang bisa resen. 5 nilai dasar Pancasila. Maaf, Silakan resen. 5 dasar itu setahu saya ada 4, yang saya tahu 4 tuh. Maaf jika salah ya. Iya, enggak apa-apa. 5 dasar nilai itu, yang pertama ketuhanan, yang kedua itu kemanusiaan, yang ketiga persatuan, yang keempat musyawarah mufakat.
Oke, baik. Absen berapa? Absen 21, Bu. 20. Bentar. Ada lagi mungkin? Ronald, silakan Ronald. Izin jawab ya Bu. Maaf jika salah. Nilai dasar Pancasila itu Bu, yang pertama ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, yang terakhir keadilan Bu. Oke, baik. Jadi ada nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Oke, Ronald absen 19 Bu. 19. Jadi kaitannya gitu ya dengan geopolitik, dengan nilai-nilai tadi, maka walaupun Pemda atau pemerintah daerah memiliki otonomi daerah masing-masing atau kebijakan masing-masing, tetapi tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila tersebut. Ya, jadi harus sesuai kebijakannya. Nah, sehingga wawasan Nusantara itu dari dua istilah wawasan ya, yaitu wawas dan mawas. Yang mana wawas itu artinya adalah pandangan, tujuan, atau penglihatan indrawi, sedangkan mawas yaitu memandang, meninjau, melihat, atau cara melihat. Nah, selanjutnya negara Indonesia disebut dengan negara kepulauan karena kita tahu bahwa negara kepulauan itu yaitu negara Indonesia memiliki banyak pulau baik yang bernama maupun yang tidak bernama. Nah, untuk pembatasannya yaitu kenapa pemerintah mengumumkan ZEE, mengapa menggunakan ZEE? Karena yang pertama persediaan ikan yang semakin terbatas, lalu kebutuhan untuk pembangunan nasional Indonesia, dan ZEE memiliki kekuatan hukum internasional. Nah, di sini ada beberapa perkembangan wilayah Indonesia dan dasar hukumnya yang mulai deklarasi Juanda sampai dengan saat ini deklarasi landas kontinen. Nah, kurang lebih kenapa Indonesia disebut sebagai negara kepulauan? Karena kurang lebih ada 18.110 pulau yang ada di Indonesia. Tetapi sayangnya tidak semua pulau terdeteksi gitu ya atau di daftar gitu ya, ada di daftar. Nah, sehingga banyak sekali praktek ilegal itu terkait dengan praktek jual beli pulau ya. Mungkin kalian bisa baca di beberapa berita atau media sosial gitu. Jadi biasanya rata-rata yang beli adalah warga negara asing gitu kan, yang mana seharusnya itu tidak boleh diperjualbelikan, apalagi secara ilegal. Nah, untuk batas wilayah negara sepertinya saya nggak perlu bahas lagi karena itu sudah sempat kita bahas di materi negara dan konstitusi, ya kan, yang mana di situ ada wilayah yang mana wilayah itu dibagi menjadi 3 yaitu daratan, lautan, dan udara. Waktu itu saya pernah menyampaikan ke kalian tolong baca lebih lanjut terkait dengan batas-batas wilayahnya. Nah, untuk unsur-unsur dasar wawasan Nusantara itu sendiri dibagi menjadi 3, yaitu unsur wadah, isi, dan tata laku. Yang mana kalau wadah itu terbagi menjadi 3, yaitu wujud wilayah, tata inti organisasi, dan tata kelengkapan organisasi. Dan untuk isi wawasan Nusantara itu sendiri, yaitu terdiri dari cita-cita bangsa Indonesia yang tertuang di dalam pembukaan UUD NRI 1945, asas keterpaduan semua aspek kehidupan nasional, realisasi aspirasi bangsa sebagai kesepakatan bersama, dan persatuan dan kesatuan dalam kebinekaan. Nah, untuk tata laku sendiri terbagi menjadi 2, yaitu tata laku batinia dan tata laku lahiriah. Nah, implementasinya yaitu falsafah Pancasila diyakini sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia yang sesuai dengan aspirasinya. Nah, kenapa gitu ya penerapan wawasan Nusantara ini penting gitu? Karena ada berbagai bidang yaitu di bidang politik, ekonomi, sosial budaya, dan juga keamanan. Oke, minta tolong untuk Herjuna hadir. Herjuna hadir ya. Herjuna hadir. Hadir Bu, hadir. Ya, hadir ya. Herjuna minta tolong dong biar nggak ngantuk kamu.
bacakan keempat penerapan wawasan Nusantara ini. Tinggal baca aja kan. Oke, Oh silakan iya, Bu. Jun. Penerapan wawasan Nusantara. Yang pertama, implementasi dalam kehidupan politik. Menciptakan iklim menyelenggarakan negara yang sehat dan dinamis, mewujudkan pemerintahan yang kuat, aspiratif, dipercaya. Kemudian, implementasi dalam kehidupan sosial budaya. Menciptakan sikap batiniah dan lahiriah yang mengakui, menerima, dan menghormati segala bentuk perbedaan. Kemudian, implementasi dalam pertahanan keamanan, menumbuhkan kesadaran cinta tanah air dan membentuk sikap bela negara. Yang terakhir, implementasi dalam kehidupan ekonomi, menciptakan tatanan ekonomi yang benar-benar menjamin pemenuhan dan peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara merata dan adil. Sudah, Bu. Oke, baik. Itu tadi 4 ya, 4 penerapan wawasan Nusantara. Saya contohkan semisal di bidang ekonomi ya. Jadi semisal daerah satu dengan daerah yang lainnya. Misal kalau di daerah Jawa kemarin sempat langka ya, tapi sekarang udah nggak langka minyak goreng, tapi harganya cukup mahal. Nah, maka di daerah lain gitu itu juga tidak boleh kekurangan gitu. Jadi walaupun daerah satu itu dia punya kelebihan lah, seharusnya daerah yang kelebihan ini tadi harus membantu daerah yang kekurangan. Jadi harapannya penerapan wawasan Nusantara ini, walaupun pemerintah daerah memiliki kebijakan masing-masing disesuaikan dengan wilayah atau kondisi geografisnya, tapi diharapkan dia menerapkan wawasan Nusantara agar semua daerah tadi yang kekurangan bisa memiliki kesetaraan yang sama. Jadi tidak ada kesenjangan sosial. Nah, tetapi sayangnya tantangan implementasi ini yang paling utama adalah memang kesadaran dari masyarakat itu mengalami penurunan terkait dengan persatuan dan kesatuan. Mereka merasa bahwa ingin mengunggulkan daerah mereka masing-masing, jadi tidak membantu daerah yang kekurangan. Nah, untuk pedomannya sendiri, nah, seperti yang saya sampaikan tadi di bidang ekonomi, bahwa kekayaan Nusantara itu adalah milik bersama. Ya, milik bersama. Jadi, kebutuhan hidup sehari-hari harus tersedia di seluruh tanah air. Jadi, walaupun itu tadi punya kebijakan masing-masing, tapi diharapkan seluruh daerah juga mumpuni ya untuk memiliki kebutuhan yang sama. Contohnya lagi seperti infrastruktur gitu ya, infrastruktur yang mungkin kalau kita flashback ke belakang gitu ya, ada beberapa daerah yang sangat sulit kita datangi gitu ya karena fasilitas infrastrukturnya kurang baik. Nah, sehingga pemerintah saat ini menerapkan wawasan Nusantara itu tadi, sehingga banyak sekali daerah-daerah terpencil yang pada akhirnya bisa kita datangi karena infrastrukturnya pun juga sudah mumpuni atau terpenuhi. Gitu. Jadi kita tidak boleh melupakan daerah-daerah yang mungkin kesulitan ya atau kekurangan gitu. Jadi itulah maksud dari wawasan Nusantara sebagai geopolitik Indonesia. Oke, mungkin itu tambahan dari saya. Kita lanjut ke kelompok 5. Silahkan kelompok 5. Permisi Bu, izin menjawab ya. Pertanyaan dari Aziza, absen 2. Sebutkan contoh fungsi wawasan Nusantara sebagai panduan pedoman dan acuan bagi bangsa Indonesia dalam bernegara. Nah, wawasan Nusantara sendiri berfungsi sebagai pedoman bernegara, maksudnya itu wawasan Nusantara menjadi pedoman untuk seluruh rakyat Indonesia dalam bertindak di kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Contohnya seperti membentuk sikap disiplin dalam membela tanah air, kemudian melaksanakan pemilu secara demokrasi, menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan, mewujudkan otonomi daerah agar pembangunan yang terjadi merata, serta menjaga keberagaman budaya yang ada di Indonesia. Seperti itu.
apakah bisa diterima? Baik, bisa diterima. Terima kasih. Baik, untuk selanjutnya saya mau menjawab pertanyaan dari Devi, kelompok 3, nomor absen, absen 3, ya ya. Pertanyaannya, kan di situ ada beberapa tantangan terhadap implementasi ASEAN Nusantara. Nah, apa saja upaya yang bisa dilakukan oleh pemerintah Indonesia dan kita sendiri untuk menghadapi tantangan tersebut? Jadi, di sini kan ada 3. Yang pertama itu dalam upaya penanggulangan tantangan perkembangan teknologi yang begitu cepat, yang ada maka haruslah ada hukum yang mengatur beberapa batasan. Sebagai contoh, pada saat ini terdapat UU ITE yang mengatur tentang informasi dan transaksi elektronik di Indonesia. Dan kita sendiri sebagai masyarakat dapat menanggulangi dengan cara memfilter terlebih dahulu informasi yang ada sebelum menyebarluaskan dan juga membiasakan membaca terlebih dahulu isi dari informasi itu. Sebab sudah banyak kasus yang terjadi hanya diakibatkan headline informasi tersebut yang kurang sesuai dengan isinya. Dan selanjutnya ada tantangan kapitalisme. Dari negara dapat lebih memperhatikan UMKM yang ada sehingga dapat bersaing dengan usaha-usaha swasta dan memberikan bantuan agar UMKM dapat lebih berkembang. Sebagai contoh, pemberian bantuan pinjaman kepada pelaku UMKM dengan bunga yang kecil. Dan untuk kita sebagai masyarakat juga turut membantu dengan lebih menghargai dan membeli produk-produk sendiri. Yang selanjutnya ada menangani tentang pemberdayaan masyarakat. Masalah utama dari pemberdayaan ini adalah kurang meratanya pembangunan. Ketidakmerataan pembangunan oleh karena itu pemerintah kita itu saat ini tengah berusaha meningkatkan pembangunan yang ada sehingga daerah-daerah terbelakang semakin sedikit dan menjadi lebih berkembang. Dan kita sendiri sebagai masyarakat dapat juga mengambil peran dalam pembangunan itu, yaitu dengan memastikan bahwa pembangunan tersebut dapat menguntungkan segala pihak masyarakat dan bukan hanya pihak-pihak tertentu saja. Apakah sudah jelas, Devi? Sudah jelas, terima kasih. Ya. Devi absen 4 ya tadi ya? Tadi dengan saya 3 soalnya. Mohon maaf. Ya, oke, selanjutnya yang terakhir. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Saudara Ismi, absen 9, yaitu Kenichi Omai dalam bukunya Boundaries World dan The End of Nation State menyatakan dalam perkembangan masyarakat global, batas-batas wilayah negara dalam arti geografi dan politik relatif masih tetap. Pertanyaannya, apa maksud dari batas-batas negara dalam arti politik? Apakah politik mempunyai batas negara? Dalam hal ini, izinkan saya menjawab. Untuk dalam artian batas negara itu kan kita juga sudah ketahui ya bahwa ada wilayah perairan, daratan, dan udara, di mana sudah juga tercantum dalam peraturan maupun undang-undangnya di Indonesia itu sendiri. Nah, kalau dalam batas negara itu, ya kan kalau politik, batas negaranya kita berhak berkuasa dan berpolitik dalam batas-batas tersebut. Jadi kalau batas politik sendiri itu tidak ada. Adanya itu dalam batas negara yang sudah ada, seperti yang kita ketahui itu. Kita berkuasa dalam daerah tersebut, bagaimana kita mengaturnya, dan otonomi daerah yang sudah diatur seperti yang sudah ditambahkan oleh Ibu tadi. Jadi kalau arti politiknya itu ya kita berhubungan dalam daerah atau negara itu dengan batas yang sudah dilakukan. Kita tidak bisa melakukan politik itu dengan semena-mena ke luar batas itu. Karena kalau kita berpolitik dalam batas jangkauan itu sudah ada teratur sendiri karena seperti hubungan antara negara Indonesia dengan negara lain dalam hal apa dan bidang apa, seperti itu. Apakah bisa diterima? Baik, dapat terima. Terima kasih atas jawabannya. Sama-sama. Permisi, Bu. Untuk Ya,
Untuk yang tadi Devi itu emang absen 3, Bu, bukan yang absen 4. Oh ya, Devi Andina ya, saya lihatnya Devina, hampir sama. Devi Andina yang tanya ya? Iya, Bu. Oh, oke, baik. Kalau Devina yang mana ini? Oh, ini ya oke. Tadi saya lihatnya sama-sama kalau digabung kayak Devi gitu ya, Mas. Mungkin udah jam-jam siang ini ya. Oke, baik. Makasih Gerald udah diingatkan, berarti 3 ya absennya ya. Oke, sampai di sini apakah ada yang ingin ditanyakan karena 3 pertanyaan sudah dijawab oleh kelompok 5. Oke, jika tidak ada, maka saya akhiri perkuliahan hari ini. Kita ketemu lagi di minggu depan ya, setelah libur Hari Raya Idul Fitri. Kita lanjutkan dulu presentasi dari kelompok 6 ya. Oke, mungkin itu aja dari saya. Sebelumnya mohon maaf lahir dan batin. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf lahir dan batin, Bu.